Anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran tematik. Kali ini, pembelajaran kita memiliki tujuan yang pertama adalah untuk menjelaskan letak geografis dan astronomis Indonesia. Yang kedua, menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan yang ketiga adalah menjelaskan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Misalnya begini, rumahmu di sebelah timur batasnya adalah sawah. Di sebelah selatan adalah jalan. Di sebelah timur adalah rumahnya Pak Budi. Dan di sebelah utara adalah toko alat tulis. Nah, misalnya seperti itu. Berarti itu adalah letak geografis rumahmu. Sedangkan di Indonesia, negara kita, letak geografisnya sebagai berikut. Sebelah timur, kita berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara, ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat kita ada Samudra Hindia. Dan sebelah selatan ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Lebih jelasnya, kalian amati peta berikut. Ini adalah letak Indonesia, rumah kita bersama. Indonesia, letak geografisnya berbatasan dengan di sebelah utara. Pada peta, utara itu bagian atas. Tadi ada Samudra Pasifik nih, kamu lihat. Samudra adalah laut yang sangat luas. Kemudian ada Laut Sulawesi. Di sini ada Laut Cina Selatan. Ya. Kemudian ada negara Malaysia. Ya, ada Singapura. Ini adalah batas negara kita di sebelah utara. Kemudian, jika perkebalikannya di bawah, adalah sebelah selatan. Nah, di sini ada peta, ada arah mata angin, ini bawah adalah selatan. Tadi di sebelah selatan kita berbatasan dengan Samudra Hindia, ada Laut Timur, dan Laut Arafura. Nah, ini Laut Arafura, jika ke selatan lagi, kita akan menjumpai Australia. Selanjutnya, kalau di sebelah barat, nah ini ada Pulau Sumatera, kemudian di baratnya kita di sini masih ada Samudra Hindia. Lalu di sebelah timurnya di sini ada Papua Nugini. Ini di sampingnya Papua adalah Papua Nugini. Kemudian ada Samudra Pasifik. Selanjutnya anak-anak, selain letak geografis, kita juga mengenal letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Jadi ini adalah garis khayal. Khayal itu artinya tidak nyata. Jadi ketika kita lihat ke langit tidak mungkin ada garis, ini hanya khayalan. Nah, garis khayal ini melingkar secara mendatar. Dia dari arah timur ke arah barat. Ya, garisnya ini. Ini namanya garis lintang. Ini juga garis lintang. Ini juga garis lintang. Ya, kemudian kita juga mengenal ada garis bujur. Apa itu garis bujur? Garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, di sini ada garis, ini dinamakan dengan garis bujur. Ya, garis bujur ini membentang dari sebelah selatan ke utara. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara. Berarti di sini ada ini 6 derajat lintang utara di sini. Kemudian sampai 11 derajat lintang selatan. Lintang selatan berarti di sini sebelah sini adalah 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur ini
95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, anak-anak, kita akan mengenal lebih detail atau lebih jelas tentang letak geografis dan kondisi geografis Indonesia. Nah, coba kamu lihat anak-anak. Pada peta Indonesia, di sini terdiri atas pulau-pulau yang begitu banyak. Ada 5 pulau besar. Pertama Pulau Sumatera, 2 Pulau Jawa, 3 Pulau Kalimantan, 4 Pulau Sulawesi, dan 5 Pulau Papua. Ini 5 pulau besar yang ada di negara kita. Kita tinggal di Pulau Jawa. Nah, di sini keberadaan kita. Ya. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat satu persatu. Pertama Pulau Sumatera. Ini Pulau Sumatera berada di sebelah barat Indonesia. Kemudian ini keadaan alamnya ada Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Gunung Lauser. Ya, di sana ada danau dan juga gunung. Ini ada Danau Toba di sini anak-anak. Kemudian di Pulau Jawa, di sini adalah tempat tinggal kita. Ini kalau kalian lihat ada tulisan Cilacap, nah di dekat sini berarti ada Rawaheng. Nah, di sini adalah tempat tinggal kita. Pulau Jawa, batasannya sebelah utara ada Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Sebelah timur Selat Bali dan Samudra dan Pulau Bali. Sebelah barat ada Selat Sunda. Kemudian sebelah selatan ada Samudra Hindia. Nah, kalau kita pergi ke Cilacap, ke Teluk Penyu, maka kita sedang menghadap Samudra Hindia. Selanjutnya, ini yang pulau terbesar, namanya Pulau Kalimantan. Ini perbatasan dengan Malaysia. Kemudian di sebelah utaranya lagi di sini ada Brunei Darussalam. Selanjutnya, ini yang berbentuk seperti huruf K bernama Pulau Sulawesi. Lalu ada Provinsi Nusa Tenggara, ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan di sini ada Pulau Bali. Selanjutnya, di sini adalah Pulau Papua. Ya, anak-anak, kemarin kita juga sudah belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama dalam suatu paragraf atau teks terdapat juga kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Dapat berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama sehingga disebut juga kalimat pendukung. Jadi, kalimat penjelas sama dengan kalimat pendukung. Pak Guru punya contoh paragraf. Ada paragraf, serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Ini kalimat utama. Kemudian, beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Nah, kalimat yang berwarna hijau ini menjelaskan tentang kalimat utama ini. Sehingga kita sebut sebagai kalimat penjelas. Menjelaskan apa? Menjelaskan tentang kalimat utama ini. Serangga menggunakan 6 kaki untuk bergerak. 6 kakinya ada ini beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada serangga yang menggunakan kaki untuk melompat. Selain itu ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Selanjutnya kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Ada 5 sila dalam Pancasila, masing-masing terdapat nilai-nilai. Pada sila pertama, nilai yang terkandung, masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Indonesia menjadikan sila pertama tentang ketuhanan. Kita sebagai manusia Indonesia dan sebagai umat beragama harus mempunyai keyakinan atau ketuhanan, ya, beriman sesuai dengan agama kita. Kita agama Islam, maka beriman kepada Allah.
Mereka yang beragama Nasrani juga dipersilahkan mengikuti ajarannya. Boleh apa tidak kita tidak punya agama? Tidak boleh. Nomor 2, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. 3, diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. 4, sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Ini masalah kita selesaikan dengan cara musyawarah. Nomor 5, mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Ini di antara nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, sikap gotong royong sesuai dengan nilai Pancasila. Coba kamu amati anak-anak gambar pada layar ini. Ada anak-anak yang menyapu, memindahkan kursi, membersihkan gambar, membersihkan meja, mengepel. Ini menunjukkan sikap gotong royong di masyarakat atau menunjukkan sikap gotong royong di dalam kelas. Setiap anak punya tugasnya masing-masing. Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut gotong royong. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan. Ya, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.